Jadi dengan proses itu tuh sampai beta sosialisasi pun kalau beta pulang jam 8 malam ke atas saja itu beta sudut kamar. Jadi beta tidur di kamar yang kamar yang lain. Jadi ya itu ada sekitar 2 kali 3 kali. Jadi kalau beta pi duduk sosialisasi di orang per rumah, pulang datang tuh jam 9 sampai rumah berarti sudah itu tidur di luar. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, berbicara tentang kesuksesan, biasanya penuh perjuangan untuk mencapai sampai pada level tertinggi. Nah, hari ini tim Pod James berkunjung ke salah satu orang muda yang boleh dibilang perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku, tetapi mampu menghantarnya sampai kepada puncak kesuksesan. Dan orang muda sukses yang saya maksud itu sudah bersama-sama dengan saya, di mana tim Pod James berkunjung langsung ke kediaman beliau, yaitu Mokrianus ya, Immanuel Lai. Selamat sore abang. Selamat sore. Wah, ini dengan yang keberapa ini? Yang kedua. Yang kedua, Nona cantik. Halo. Ya, bro, ini kan nama lengkapnya Mokrianus Immanuel Lai. Biasa dipanggil apa nih? Kalau waktu SMP itu panggil Tommy. Panggil Tommy ya? Tommy. Terus SMA itu panggil Morris. Panggil Morris Lai. Sekarang panggil Mokris. Mokris. Lebih ini Mokris Lai karena kalau itu di kantor, tapi lebih ininya biasanya Morris Idola Crew. Idola Crew gitu. Ya, ya. Nama Facebook lah. Nama Facebook ya. Benar sekali. Nah, beta dengan Bro Mokris ini adalah kawan SMP dulu. Kita di SMP 1, satu angkatan, dan pernah satu kelas di 2L kalau tidak salah. Itu agak ya dari A sampai L tuh kayaknya agak jauh gitu. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya, Bro, setelah tamat SMP itu kan susah tahu, untuk beta pribadi susah tahu bro pun kisah perjalanan hidup seperti apa. Nah mungkin bro bisa berbagi dengan penonton Pod James. Kira-kira setelah SMP itu seperti apa bro pun perjalanan hidup? Ya, terima kasih atas kunjungan yang begitu baik dan bermanfaat buat masyarakat Kota Kupang. Kalau untuk bicara sukses mungkin belum lah, masih sama-sama mencari dan bagaimana bisa bermanfaat bagi sesama. Ya, dari sejak tamat SMP itu lanjut beta dapat di SMA 1 dan 3 tahun pun tamat 2001. Jadi sempat ikut tamat di 2001 itu ikut Akpol. Pertama harus ikut Akpol, tes Akpol, Akmil, yang paling seru tuh Akpol, karena itu sampai Pantohil. Sampai Pantohil? Sampai Pantohil akhir itu, tapi sampai lolos. Jadi itu begitu. Akmil sampai kesehatan kedua, cabat, tentara, polisi, ya. Bahkan angkatan laut pun 1 kali. Itu sonada yang lulus. Jadi memang ceritanya, lu mungkin tuan bilang lu soalnya cocok gitu. Karena begini, beta waktu itu beta berpikir bagaimana beta bisa merubah citra orang tuanya. Dan kebetulan orang tua hanya penjual bawang merah, artinya hasil bumi di pasar. Dan dulu itu sejak waktu kecil orang tua ini hanya jualannya berpindah-pindah, orang pedagang kaki lima kalau tidak salah. Ya. Jadi dari pasar ke pasar, jadi subuh itu dong suka keluar rumah. Nah, bagaimana dia bisa jadi pegawai atau tentara, polisi supaya paling tidak orang tua, orang tuanya ikut bangga kan begitu. Penjual
keliling pasar-pasar, tapi anaknya bisa jadi pegawai atau jadi polisi lah, artinya jadi orang lebih baik dari dong lah begitu. Itu beta harapan dari kecil sampai sampai tamat sekolah itu. Tetapi ya Tuhan berkata lain. Sudah hidup saya jalan saja. Jadi setelah tes itu sudah lulus, kita bantu-bantuin kakak itu, kakak nama Isonon, kita hidup 1 tahunan dengan beliau, bantu beliau jual beras di pasar. Jadi pagi-pagi itu ke warung beli beras 1 karung, antarnya kemana kita layani. Jadi kita kakak ada motor, jadi kita setiap harinya kita jaga antar ke warung atau rumah-rumah yang beli. Berapa lama tuh jualan beras? 1 tahunan lah. 1 tahunan ya? Nah, setelah itu juga di situ kan, potong di sini kayaknya potensi ketemu jual ikan juga baik. Jadi 2002 itu kita, kalau tidak salah 2002 itu kita mulai jual ikan. Sampai jual ikan ya bro? Jual ikan, dan sampai sekarang pun jual ikan. Sampai sekarang jual ikan? Sampai tadi pagi pun bebas jual ikan. Tadi pagi, jangan ini, sampai pagi tadi masih jual ikan. Jadi kalau mau dibilang dulu penjual ikan, sekarang level naik pengusaha ikan. Ya artinya hasil tangkapan juga masih jual sendiri. Ada yang bagi-bagi buat anak-anak jual. Bro punya kapal sendiri? Ya punya sendiri. Berapa yon? Kalau pribadi yang ini ada sekitar 13. Pribadi punya 13 kapal? Iya. Itu bukan penjual ikan bro, itu pengusaha ikan Pak. Tapi ada juga urus orang punya, ada sekitar 6. Oh begitu. Ada urus orang punya sekitar 6. Terus bagan ada, kapal itu ada 6, dan bagan itu ada 3. Bagan ada 3. Itu orang punya yang ketemu. Kalau lah jadi kerjasama ya, dan tangkap nanti kita yang jualkan di pasar. Jadi ada, kalau itu lembagan ya ada 20-an. Suka duka selama bro jualan ikan di pasar Oeba ya tentunya. Itu seperti apa bro? Ya tentunya semua langsung tiba-tiba langsung jadi. Wow, tidak. Jadi awalnya itu ya, beta jual ikan itu dengan ada kawan yang sekarang juga DPR 2 periode. Beta panggil itu partai. Sampai hari ini pun beta masih panggil partai. Karena pernah senasib itu. Saya Kota 2 dari memang pedagang penjual ikan di meja, sampai sekarang juga beliau ke DPR. DPR juga? DPR 2 periode, Pak Jabir Marola. Pak Jabir. Nah itu juga orang hebat, orang muda hebat juga yang sudah mau bilang sudah berhasil duluan lah. Ketemu satu nasib dari penjual ikan itu mulai dari 2002 sudah aja sama-sama. Mulai awalnya kedua sama-sama jadi jual. Jadi dulu nih untuk 10.000 itu Kota 2 suruh bagi 2 untuk hidup. 10.000 satu orang 5.000 sampai 2007 itu Kota 2 berpisah. 2007 itu Kota 2 berpisah, dia sendiri, beta sendiri. Jadi Kota 2 mulai hidup. Dia suruh jual meja sendiri, semua jual meja sendiri, dan akhirnya dari 2007 itu Gotong usahanya sedikit berkembang. Akhirnya Gotong sudah urus orang punya kapal, Gotong beli ikan sudah di kapal lagi. Dulu kan Gotong beli ikan dari orang-orang yang penjual ikan di Bodang itu pasar. Tapi ini Gotong beli langsung di kapal, ya Gotong urus kapal. Jadi dia urus sendiri. Nah, sekitar 2010 itu waktu ada kerjasama lagi, ada beberapa kapal yang waktu kerjasama dan beliau datangkan, tapi beta yang kelola. Nah itu perjalanan lah untuk 2010. Pernah mengalami kegagalan dalam usaha, terutama kan usaha ikan sampai sekarang. Pernah nggak mengalami kegagalan? Ya, kalau gagal pasti. Ya, tahun 2012 itu gagal karena usaha, karena jujur waktu itu kita sering mabuk-mabukan, yang mabuk, rokok, dan ya namanya anak muda, dan jujur saja ya beta hidup dari keluarga yang tidak
punya, ke orang yang tidak ada, terus tiba-tiba berhasil. Artinya belum 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 bilang cukup berhasil, tapi kotong mau dibilang kan dulu kan suka minta-minta orang tuh uang sah. Tiba-tiba pegang uang. Tiba-tiba pegang uang 100 juta. Hmm. Nah, tahun itu pegang uang 100 jutaan lah. Jadi kotong merasa kotong jadi kalau beta berpikir dan diri sendiri, beta terkabur lah. Mulai sombong, mulai tingkah itu segala macam. Jadi jatuh sampai habis, artinya BP uang ratusan juta pun habis. Begitu ya, sampai Habis, gagal, pokoknya sampai merayap lah. Merayap, beta kos nah, sampai jadi anak kos. Begitu. Jadi anak kos di Jalan Bejawa itu 1 tahun lebih. Dari kos di situ 1 tahun lebih. Akhirnya 2012 juga itu karena sudah habis. Jadi akhirnya dianggap itu juga tobat karena beta juga berhenti mabuk, berhenti semua lah. Oh, jadi sudah berhenti rokok, berhenti minum apa semua? Iya. Tahun ini genap lah berhenti rokok minum itu 10 tahun. 10 tahun. Apa yang akhirnya bikin bro itu mendapatkan titik balik, mau berhenti dari semua hal yang akhirnya yang pernah buat bro jadi gagal? Ya, artinya waktu itu yang adanya penyesalan dan beta koreksi diri sendiri. Beta mungkin makam puji kemarin ada uang, merasa diri karena begini, ketong di pasar ini kan semua rata-rata orang tuanya jualan di pasar, dan tidak semua orang dapat kesempatan untuk berhasil seperti itu. Waktu itu anggap juga beta sudah baik lah. Itu orang belum pegang uang mungkin 10 juta, kalau pegang uang 100 juta. Jadi dianggap beta berhasil, tapi ya dengan kegagalan itu kita mabuk-mabuk dan pokoknya uang hanya habis-habis di senang-senang karena pikir air laut sudah kering. Itu orang pemikiran dulu, air laut sudah kering. Tapi kotong sudah tahu kalau kotong akibat dari kotong perbuatan ini kotong bisa sengsara begitu. Jadi dengan kita habis total sampai kos, kita sadar lah. Dari situ sempat vakum beberapa bulan, sudah usaha apa jalan-jalan. Kapal yang beta urus susah mau beta urus lah, pindah ke orang lain. Tetapi pada 2013 awal ada bekas kapal yang kita urus dari Sulawesi. Dari Sulawesi itu 2 kapal. Jadi don telepon minta mau datang Kupang, tapi harus ada gotong harus kasih ongkos kan, memang kalau kapal yang gotong urus harus biayai. Jadi 2013 itu mau datang Kupang, minta uang 2 kapal itu 20 juta. Saat itu uang 20 juta juga sudah banyak. Nah, beta sudah punya apa-apa lah, beta punya uang lagi. Jadi beta pinjam di kakak sepupu. Kakak sepupu 2 orang, jadi 2 kasih beta. BMKK itu nama satu nama Ren, satu nama Yanto. Jadi kakak sepupu 2. Kakak satu yang sepupu dari mama, yang satu sepupu dari bapak. Jadi 2 tolong beta itu, dan memang orang bilang jalan Tuhan lah. Jalan Tuhan. 2013 itu pinjam dong punya uang, dan kasih. Artinya jalan Tuhan, jadi kasih uang itu 20 juta. Jadi beta kirim kasih ini nelayan. Jadi datang lah, mulai dari situ usaha itu sampai hari ini. Artinya itu dari itu uang itu beta bisa hidup seperti kembangkan lagi usaha yang pernah jatuh, bangkit kembali. Jadi ya sudah tahu ya, pegang uang pergunakan untuk hal-hal yang kan beta juga sonde minum, sonde merokok, sonde keluar malam mulai kan dulu ya dugem terus. Dari hidup ya itulah pengalaman. Beta kalau sonde salah pernah buka Facebook bro ya, yang kau muncul di beranda, bro pernah posting foto sementara mau bertinju. Memang pernah jadi atlet tinju? Iya. Tahun berapa? 2004. 2004. Pokoknya 2003, 2004 itu
Yang memang beta hobinya olahraga. Hobinya olahraga 2003, 2004 naik ring, kalah di final ini pica ini. Jadi kalah ke O gara-gara ini darah semua pica, orang pokok pica ini. Sampai di final ini. Di final. Oh. Ini aja tuh dapat medali perak apa? Ah, perak. Jadi pica nih, karena sampai bisa mata atau tuh bong handuk. Bong handuk waktu itu. Jadi cerita itu ya hobi, main bola juga, semua. Pokoknya olahraga sampai gym. Pokoknya beta hobi juga olahraga. Hobi olahraga. Memang dari ini hobi olahraga jadi senang-senang. Bola kaki, main. Dulu di sekolah SMA kan main sampai di Maumere juga. Oh ya. Nah, bro, terus sampai pada akhirnya sekarang jadi seorang anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Hanura. Ini ceritanya bagaimana? Ya, awalnya itu sebenarnya kalau ini politik nih, ya memang jalan Tuhan juga memang bilang seperti itu. Jadi awalnya itu kita jadi tim suksesnya calon wali kota Pak Yonas Salean. Pak Yonas Salean. Pak Yonas Salean. Jadi tahun 2016 itu beta ditunjuk menjadi ketua tim keluarga di Kelurahan Batu Besi. Beta juga lahir besar di Batu Besi. Kita ditunjuk sebagai, karena itu kumpul-kumpul orang tua keluarga semua tunjuk, ya sudah ada anak muda satu nih yang ikut dalam tim. Jadi beta juga sudah ikut sah. Jadi ikut, ya tiba-tiba orang tua yang sudah anak muda sesuai lebih semangat gitu. Beta bilang siap lah kalau memang ditunjuk waktu itu juga. Beta juga dalam posisi menjadi ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna Batu Besi. Ketua Karang Taruna Batu Besi. Jadi beta ketua Karang Taruna, beta juga ketua RW juga. Oh ya. Di Batu Besi. Gitu. Jadi ketua RW juga di Batu Besi. Jadi ya, ditunjuk sebagai ketua tim, ya beta merasa ya sudahlah, kepercayaan dari orang tua. Nah setelah ketemu tim dan tim sukses lah waktu itu. Tetapi ya kalau untuk suara di Batu Besi kotong menang. Artinya merasa beta berhasil lah. Oke, mungkin akumulasi kotong kalah lah dari waktu itu Pak Jari Koto 2017 kalah, tetapi beta sebagai ketua tim pemenang dalam kelurahan kotong menang, menang ada 1000 lebih suara dari paket Jericho. Jadi berlanjut sudah itu kala ditawari masuk partai politik dari Golkar, tapi istri ini sudah mau nanti dari DPR begini segala macam bla bla lah. Nah, itu citra itu dibilang begini DPR beginilah segala macam, tanda petik sudah baik lah begitu, dalam tanda petik sudah baik. Nah jadi bisa mau aja beta juga sudah masuk dalam partai, sedangkan Pak Yonas sudah minta kalau bisa ya masuk dari Golkar. Nah, jadi sudah ya, beta juga rasa karena ini daripada beta harus ini terus berpisah harus beribut kan, beta juga mau seperti itu. Nah, setelah itu tahun 2018 akhir, karena waktu itu Hanura ini mendukung juga Pak Yonas. Waktu itu ketuanya Pak Jimmy Syanto. Jadi beliau telepon lah sudah, Om, kotong kayaknya ada butuh caleg, tapi Om harus masuk dulu dari anggota partai. Oh sudah, nanti kita ini apa bos, kemana apa yang harus kasih masuk. Dipanggil Pak Jimmy kan bos, bos apa yang kasih masuk. Jadi misalnya kasih masuk KTP menjadi anggota partai dulu. Jadi, sudah antar di mana kantor DPC di Kelab 5 ya sudah, itu sore pun beta langsung antar karena mau verifikasi partai waktu itu, mau pemilu 2019 kan, ya sudah 2018 ya sudah beta antar verifikasi itu bulan 7 kalau saya salah. Jadi beta juga ditelepon kalau tidak salah bulan 7 itu. Beta langsung antar.
bulan 5 ke bulan 6 itu. Tapi kita harus antar saya masuk. Jadi masuklah anggota partai. Masuklah anggota partai, terus ditanya bilang ikut calon, ya. Tetapi beta sudah dikasih tahu istri. Oh begitu. Sudah dikasih tahu. Karena takut dapat tolak lagi. Ya, takut nanti disemau. Beta pikir tahu, beta diam-diam, beta pikir tahu, betanya beta keluarga. Ya. Ini ada mau cari nih, karena dukung, sonde. So, kalau mau ikut, nah ikut, so nanti ikut dukung. Ya, ini beta dalam beta rumah lah, keluarga, beta adik dong, beta orang tua. Sudah. Jadi sudah, sekarang partai minta harus kotong kumpul KTP itu 300. Ini ke mana nih beta pilapor, beta pasti disen mau, jadi bosong bantu beta kumpul loh. Dia kumpul KTP untuk cari dukungan supaya bisa caleg, kan itu salah satu syarat untuk ikut pemilu. Jadinya ikut jadi caleg. Ya. Jadi satu orang 300. Jadi adi dong, terus beta juga minta kawan-kawan sekolah dong. Beta dari Tode, Air Mata sampai Lasiana, pokoknya ketemu 15 kelurahan di Indapil ini. Rata-rata beta minta kawan-kawan sekolah dong, beta tuh minta tolong. Lupa senduk beta mau caleg. Jadi sudah. Jadi akhirnya dari situ beta minta. Jadi kalau dapat kumpul KTP itu sekitar 600-an. Oh, diminta 300 dapat 600. Iya, dapat 600. Suara dasar 600-an KTP untuk. Ya, jadi sudah kasih masuk. Yes. Dari partai tanya nomor, dia bilang kita mau nomor 1. Kalau untuk pilih nomor dia mau nomor 1, tapi sudah bisa. Lu ini ada ketua partai di sini, jadi harus ketua partai yang nomor 1. Terus ada sekretaris juga sini, jadi lu bisa nomor 1, 2 dong, boleh. Ya sudah, kita minta nomor 11. Tetapi saya dapat juga dong. Pertama dorong ke nomor 4, terus dorong nomor 7. Nah, tiba-tiba dong kasih beta bilang masuk di daftar calon sementara DCS itu beta nomor 10. Nomor 10. Dan nomor 10 beta juga ya sama sudah, yang penting gue caleg. Di situ baru beta kasih tahu istri. Marah. Ini sembarang soalnya kasih tahu begini-begini segala macam, tapi su masuk. Jadi dengan proses itu tuh sampai beta sosialisasi pun kalau beta pulang jam 8 malam ke atas saja itu beta sudut kamar. Jadi beta tidur di kamar yang kamar yang lain. Jadi ya itu ada sekitar 2 kali 3 kali. Jadi kalau beta pi duduk sosialisasi di orang per rumah, pulang datang tuh jam 9 sampai rumah berarti sudah itu tidur di luar. Nah, gitu. Jadi memang tidak mau. Berarti bukan hanya jual ikan saja yang banyak tantangan, mau jadi DPRD itu tantangan langsung dari dalam rumah. Jadi BP istri sendiri saya mau. Ya, dengan alasan karena nanti beginilah segala macam, nanti kalau jadi DPR lu sembarang begini. Jadi beta juga merasa sudah. Beta jalan, saya pikir bisa masuk dalam calon ini ya kerja sudah. Ya. Kerja sudah, sosialisasikan diri. Beta pasang baliho nih hampir satu dapil nih hampir setiap lorong ada. Gitu. Ini kan beta ini kan hanya penjual ikan. Ya. Beda dengan mungkin orang politisi yang atau orang yang bergaul keliling kampung. Beta kan hanya dari tamat sekolah itu beta hanya langsung kerja toh. Ya. Jadi jual ikan sampai orang mau kenal beta dari mana. Kalau beta soalnya pasang baliho, tidak mungkin orang tahu beta. Benar. Atau mungkin keluarga yang biasanya sempat kirim, ini ketemu keluarga atau kawan sekolah yang mungkin sudah tahu, ini kawan ini mah pilih dia. Saya mungkin dengan cara begitu itu beta pemikiran. Jadi sudah, yang nyala beta baliho segala macam sampai hari H pemilihan, ketong turun dari atas, kita bisa main turun di tangga, beta mesti pegang beta itu bahu. Mama coba saya pesan karena di rumah dipanggil mama, dipanggil ayah karena itu anak tuh. Jadi mama coba saya pesan, sonde, coba saya, coba Om Tinus. Nah, karena Om Tinus kan ketemu sama-sama dari Bato, beliau ketemu orang tua yang senior di kampung yang pengusaha ikan juga ada ikut calon juga. Jadi betul sempat sonde.
Tentu Tino sah gitu. Ih mama, tapi dia dalam hati sana mungkin lah. Tidak mungkin dia coblos orang lain. Ini suami ini, nah, ada ikutan mungkin. Jadi sudah dia pulang dia bilang soalnya tadi mau coblos saya. Terima kasih. Jadi sudah. Ya udah mama, nanti tolong siap dulu ini nanti ini Om Wen, Om Wenan Pelok, Om Bob dengan ada beberapa anak-anak yang bantu ketong di rumah sini untuk apa data bang gitu. Jadi mama nanti tolong kau ini kopi kue apa supaya anda makan. Ya makan soalnya ini malam ini mungkin ya, sampai kerja sampai pagi karena ini hari pertama. Ya betul. Jadi ketong 15 hari di rumah itu hanya sibuk dengan tunggu suara. Tapi ketong kumpul data itu ketong hari keempat ketong sudah tahu ketong lolos. Jadi satu kali masuk langsung tembus. Ya, jadi satu kali itu langsung masuk. Artinya ini kembali lagi bilang ini jalan Tuhan sah. Karena kita dibilang semua penuh tantangan sampai mau jual ikan sampai di calon juga kita dapat tantangan yang baik artinya kalau calonnya malah ada dalam rumah lah. Gue pulang jam 8 lewat itu kunci pintu kunci kamar. Tapi sekarang setelah jadi dewan istri tetap dukung. Intinya jangan harga biru itu di pesan. Ya bro, ini kalau cerita-cerita tentang keluarga, sekarang si kecil ini sudah berapa orang? Dua orang. Satu pasang. Yang satu 5 tahun ada antar imam, ada antar les. Yang ini yang pertama laki-laki, yang ini pertama laki-laki nama siapa? Nama Aska lain. Ini nama Askia. Aska dengan Askia. Askia lain. Oke bro, sekarang kan bro ini adalah seorang politisi yang memang cukup dikenal di Kota Kupang. Kira-kira masih nggak punya cita-cita apa yang dirasa belum dicapai dan ingin dicapai di masa yang akan datang? Kalau untuk cita-cita mungkin dulu cita-citanya beda dengan sekarang. Dulu cita-citanya jadi angkatan laut. Waktu masih kecil cita-citanya angkatan laut. Tapi setelah menjadi seorang anggota DPR, artinya bagaimana kita hidup di dunia politik, bagaimana kita bisa berpikir tentang banyak orang di situ. Artinya bagaimana bisa sejahtera masyarakat Kota Kupang. Jadi sekarang ini bukan cita-cita tapi ada usulan dari partai untuk jadi ikut calon wakil wali kota. Oh begitu? Dari partai ada usul untuk ikut calon wakil wali kota. Tapi nanti lihat proses karena masih harus hadapi pemilu dulu baru calon. Artinya kalau memang nanti 2024 Tuhan percayakan kembali jadi anggota DPR, nanti baru kita pikir lagi untuk istilahnya satu step jadi wakil wali kota dulu. Ya, kalau memang partai usung pasti siap. Kalau secara pribadi, ya kalau diusung pasti siap. Penonton Podjens yang kenal dengan Bro Mokris Lai, beliau akan diusung menjadi bakal calon wakil wali kota Kupang ya. Kalau misalnya sampai digait dan ada koalisi atau apa bisa diusung, ya ingat memang bahwa Mokris Lai ya, mau maju wakil wali kota Kupang. Oke bro, mungkin sebelum potong tutup ataupun cerita-cerita ringan ini, bro punya satu closing statement untuk orang muda di Kota Kupang. Seperti apa? Ya, mungkin yang pertama itu kalau kota mau berhasil, jangan lupa berdoa. Karena semua dengan doa kota akan ini. Karena waktu kita gagal itu bisa minta berdoa. Jadi kalau untuk anak muda, yang pertama itu berdoa dan kerja. Saya pikir dia punya endingnya seperti apa. Karena kita pernah berpikir bisa sampai di titik ini juga. Artinya ini bukan terus beta menjadi ini, tapi Abe mau bilang
kotong kerjasa, jangan putus asa, kotong tetap berdoa, kotong kerja, pasti Tuhan sudah siapkan kotong yang terbaik buat kotong. Jadi, saya bisa pikir yang terlalu banyak, memang harus apa, fokus saja, ya, karena jalan Tuhan pasti dia atur yang terbaik. Oke, terima kasih Bro Mukris untuk waktunya sudah mau hadir di PodJams, berbagi kisah hidup dan inspirasi sukses untuk warga Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Kota Kupang dan lebih khusus lagi untuk orang-orang muda di Kota Kupang. Ya, closing statementnya, kalau mau sukses jangan lupa berdoa, dan bekerja, usaha. Oke, begitu saya Bro ya. Terima kasih banyak. Guys, demikianlah bincang-bincang ringan Beta bersama dengan Bro Mukri. Akhir kata, Beta James Bore bersama Bro Mukri pamit. Sampai jumpa.